Sampurasun warga santuy kumaha damang, kembali lagi bersama saya Gus yang akan menceritakan sebuah film berjudul Ambulan. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang sepasang saudara. Sang adik bercita-cita menjadi pembela kebenaran, sedangkan sang kakak mengikuti jejak ayahnya menjadi penjahat. Tanpa banyak ngababaung, ababibu, cerot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang, jahitan popoean, antepegan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan, plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat menyaksikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Film diawali dengan seorang pria bernama Will yang merupakan seorang pensiunan tentara angkatan darat. Saat itu Will sedang menghubungi kantor asuransi negara untuk mengurus biaya operasi kanker istrinya. Namun tanpa alasan yang jelas, pihak asuransi tidak mau membantu karena jenis penyakit yang istri Will derita tak masuk dalam daftar tanggungan asuransi. Mendengar itu, si Will sangat kecewa. Pengabdiannya pada negara selama bertahun-tahun dan mempertaruhkan nyawa demi membela negara terasa sia-sia. Ia merasa seperti diterlantarkan. Dengan terpaksa, Will berbohong pada istrinya bahwa asuransinya disetujui agar sang istri tak khawatir lagi. We got it, baby. Insurance coming through. Kemudian Will pergi ke rumah lanceukna anu jenenganna teh namina teh si Denny. Aya meureun jiga nama duit tiis. Berbeda dengan Will yang seorang tentara, Denny merupakan buronan perampok bank di Los Angeles dan ayah mereka berdua merupakan seorang perampok. Sedari kecil, Denny sudah diajarkan bagaimana cara merampok, sedangkan Will lebih memilih hidup normal dan mengabdi pada negara. Will kemudian menceritakan kondisinya agar Denny meminjamkan uang. Experimental surgery, except insurance doesn't cover experimental because they tell me it's experimental. How much do you need? 231. Namun meskipun saudara, Denny tak mau membantu begitu saja. Denny meminta Will membantu aksinya untuk babangsat di bank. Setelah itu, ia akan membantu membiayai pengobatan istri Will sampai sembuh. Di lain tempat, seorang petugas ambulan bernama Cam dan rekannya sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan mobil. Sesampainya di TKP, Cam dengan sigap langsung menolong bocil korban kecelakaan lalu lintas dengan kondisi cukup parah. Petugas harus memotong besi dari belakang sementara Cam berusaha menenangkannya. Saat makan siang, rekan Cam memberitahukan bahwa ia mendapat kabar bahwa kondisi bocil yang mereka tolong tadi mulai membaik. Namun Cam tampak tidak peduli, menolong orang baginya hanyalah sebuah pekerjaan. Rekan yang mendengarkannya pun bingung, bagaimana bisa wanita tak berperasaan seperti Cam mau menjadi petugas ambulan yang setiap hari harus menolong puluhan orang. Sementara itu di bank, Denny bersama komplotan sedang menjalankan aksinya. Selesai mematikan CCTV gedung, hanya dalam hitungan menit seluruh gedung tersebut telah berhasil dikuasai. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Jack datang. Denny kemudian berpura-pura menjadi manajer bank agar tak dicurigai. Denny berkata kalau hari ini bank tutup karena sedang melakukan transfer. Tapi Jack memaksa ingin masuk untuk mengajak kencan calon pacarnya yang menjadi pegawai bank tersebut. Dengan terpaksa Denny mengizinkannya masuk. Saat sedang mengobrol dengan pacarnya, dari belakang Denny menodongkan pistol. Ia menyuruh Jack melambaikan tangan ke arah rekannya bernama Mark yang sedang menunggu di luar. Sebagai tanda kalau kondisi di dalam sangat aman. Mark yang menunggu di luar kemudian melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Seketika Mark sadar bahwa rekannya sedang dalam bahaya. Sampai akhirnya tim SWAT pun dikerahkan untuk menghadapi para perampok bersenjata berat tersebut.
Satu persatu anak buah Denny pun meregang nyawa. Yang tersisa kini hanyalah Denny dan Will. Mereka berdua berusaha melarikan diri lewat basement sambil membawa Jack sebagai sandera. Di tengah jalan, Jack mencoba menyerang Denny. Will yang panik pun lalu menembak si Jack hingga terluka parah. Will yang merasa sangat menyesal kemudian menolong Jack. Karena keadaan semakin kacau, Denny menyuruh Will meninggalkan Jack dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, Mark serta para polisi Los Angeles masuk ke dalam gedung bank untuk mencari keberadaan Jack. Mark kemudian menemukan rekannya dalam kondisi terluka parah. Ia kemudian memanggil bantuan menggunakan radio. Ketika Cam baru sampai di TKP, dia mendengar Mark di radio meminta bantuan. Dengan segera tanpa izin polisi, Cam pun menerobos masuk ke dalam. Setelah memasukkan Jack ke ambulan, Cam terus berusaha keras menyadarkannya. Sementara di tempat lain, Will dan Denny masih berusaha untuk lolos dari kejaran polisi. Hingga saat mobil ambulan Cam lewat, Denny langsung menghadang dan kemudian membajak ambulan tersebut. Mereka menyerang rekan Cam lalu membawanya keluar mobil. Untuk berjaga-jaga, mereka pun menyadara Cam. Back up. What do you want? Saat melewati pintu keluar, terlihat banyak sekali polisi menghadang. I got an officer down! I got an officer down. I'm going to Memorial. Who is it? Who is it? Namun, mereka berhasil lolos tanpa dicurigai. Ketika Mark ingin keluar dari basement, dia menemukan rekan Cam yang terluka tadi. Dari rekan Cam, Mark mengetahui bahwa mereka membajak ambulan. Mendengar itu, si Mark melapor ke kantor pusat. That's a red and white ambulance. The ambulance got my partner. Saat sudah di luar gedung, pimpinan SWAT bernama Monroe datang. Dia mencoba menentang Mark dan berjanji sebelum matahari terbenam timnya pasti akan menyelamatkan Jack. Monroe pun mengerahkan helikopter kepolisian untuk mengejar mobil ambulan tadi. Sementara di Najaro ambulan, Cam mendapatkan ide saat dia melihat tabung pemadam kebakaran. Cam menyemprot mereka saat Will dan Denny lengah. Cam kemudian kabur keluar. Sayangnya rencana itu gagal karena Jack mendadak kejang-kejang. Dengan panik, Will memohon agar Cam kembali ke dalam mobil untuk menolong Jack. I don't know what happened. It just started beeping. Tak lama kemudian helikopter kepolisian melapor kalau lokasi ambulan yang dibajak Denny sudah ditemukan. Monroe memerintahkan anak buahnya termasuk Mark mengejar ambulan tersebut serta meminta kantor pusat menambah armada helikopter agar jangan sampai kehilangan jejak. Di ambulan deui terlihat kondisi Jack semakin parah. Cam dan Denny saling membantu memasakkan alat-alat medis, sedangkan Will terus mengemudi menghindari kejaran polisi. Turning into the bus yard underneath the 10 freeway. We're gonna lose. Beruntung akhirnya Jack bisa selamat. Denny kemudian menghubungi kenalannya bernama Papi. Denny meminta Papi segera menyiapkan 5 mobil ambulan untuk mengecoh polisi dengan bayaran $8 juta. Papi yang juga seorang mantan perampok, dia mengerti bagaimana kondisi Denny sekarang. Tanpa banyak bertanya, Papi setuju membantu. Mereka pun menjanjikan ketemuan di bawah jembatan kota. Denny lalu menelepon anak buahnya yang lain dan menyuruh untuk membawakan cat mobil ke bawah jembatan kota. Sementara itu, Monroe meminta kantor pusat menghubungi radio dengan radio yang ada di ambulan Denny. Melalui radio tersebut, Monroe menyuruh Denny menyerah sambil bilang kalau usaha kabur Denny itu adalah sia-sia. Cepat atau lambat dia pasti akan tertangkap. Karena kesal, Denny pun berteriak mengatakan bahwa dia adalah perampok terhebat di Amerika. Masalah kecil seperti ini tak bisa membuatnya menyerahkan diri. Look, I'm not trying to trick you. I don't think you get the message. We don't stop! This guy's a hell of a driver. Blockade every exit. Block him in! Saat mobil Mark mendekat, Denny menodongkan pistol ke arah Cam sambil mengancam agar polisi itu mundur. Jika tidak, maka dia akan menembak kepala wanita itu. Tiba-tiba dari belakang bangku mobil, Mark terdengar gonggongan anjing milik Monroe. Ternyata anjing itu milik Monroe tertidur di mobil yang dibawa Mark. Mendengar suara gogok kesayangannya dari radio, Monroe panik dan segera menyuruh menghentikan pengejaran. Back, everybody, pull back! Saat situasi mulai tenang, Cam terlihat darah menetes dari badan Jack. Ia memberitahu Denny kalau kondisi Jack sekarat dan harus secepatnya dioperasi agar bisa diselamatkan.
Karena Cam hanyalah seorang petugas ambulan, mereka terpaksa menghubungi dokter rumah sakit dan minta diarahkan untuk melakukan operasi. Will lalu meminta Danny menggantikannya menyetir, sedangkan dia akan membantu Cam operasi. Dokter memandu Cam untuk mengeluarkan peluru dari limpa secara perlahan-lahan, tapi proses pengeluaran peluru itu hanya boleh dilakukan 60 detik saja. Jika lebih, maka limpa Jack akan pecah atau ngebeleduk atau bucat. It's on the spleen. Colin, it's pressed onto the spleen. What do I do? What do I do? To visualize it. Look at me if you're just nervous, okay? And pull. Pull, 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 pull. You know, I think he's waking up. Oh, yeah, he is fully awake. Oh, stop. We are trying to save you. Go to sleep. Alhamdulillahnya, beruntungnya Jack selamat meski limpahnya pecah. Sebelum Monroe ikut bersama para polisi lain mengejar Danny, ada seorang petugas FBI yang bernama Clark menghampirinya. Clark merupakan seorang agen FBI yang cukup dekat dengan Danny karena Clark pernah menjadi teman sekelasnya saat kuliah kriminologi. Merasa Clark akan banyak membantu, maka Monroe mengizinkan Clark ngilu ke mana daek. Di mobil, Clark memberitahu catatan kriminal Danny ini bukan hanya sekedar perampok biasa, tapi dia juga adalah penjahat berbahaya yang sudah FBI buru sejak lama. Untuk mengejar Danny, butuh keahlian khusus. Clark menyarankan setiap setengah jam sekali, Monroe harus mengganti kendaraan agar keberadaannya tak diketahui Danny. Monroe kemudian mendapatkan kabar dari dokter rumah sakit yang Cam mintai bantuannya. Sang dokter menceritakan bagaimana kejadian dalam ambulan Danny. Karena limpa Jack pecah dan sambungan video pun terputus. Dokter mengira operasi Cam adalah sangat gagal. Dengan berat hati, Monroe menyatakan Jack telah meninggal. Sekarang Sandra di dalam ambulan hanya tinggal Cam seorang diri. Our guy's dead. Yeah. Kemudian Monroe memerintahkan seluruh anak buahnya yang tak perlu menahan diri lagi. Mereka semua diizinkan untuk mengeksekusi mati Danny di tempat. Snipers, 45 seconds. Clark yang khawatir lalu menghubungi Cam dan menyuruhnya menunduk menghindari tembakan sniper. Beruntung beberapa detik sebelum sniper menembak, Cam masih sempat memberitahu Danny. Snipers! Snipers! Danny pun langsung membanting setir menghindari dengan penuh amarah. Danny pun menembakkan pistolnya berkali-kali sambil mengancam jika Monroe berani macam-macam lagi, maka dia tak akan segan-segan membunuh Cam dan Jack. Paudag-udag pun terus berlanjut dalam ambulan saat kendaraan mulai tenang. Terlihat Jack mulai kehabisan darah. Will yang mengetahui golongan darah O segera mendonorkan darahnya. Saat itu Cam baru pertama kali melihat penjahat berhati baik. Will di situ bercerita dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Bila mana dari awal pemerintah mencairkan uang asuransi yang menyediakan haknya, Will tak perlu melakukan kejahatan seperti ini. Waktu pun berlalu, mereka masih berusaha lari dari kejaran polisi menuju titik kumpul untuk mengecoh polisi. Saat sampai di sana, Danny memerintahkan anak buahnya untuk mengecat mobil dalam waktu 45 detik. Kemudian Danny memeriksa mobil ambulan yang dibawa anak buahnya Papi. Monroe yang mengira Danny sedang terpojok segera memerintahkan polisi menyerbu bersama-sama. Rencana Danny sukses dan Monroe tewas tertembak. Sementara Mark yang melihat anak buahnya Papi yang kabur pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun akibat perlawanan yang Mark dapatkan, tanpa sengaja anak buah Papi meregang nyawa tertembak di kepalanya. Menyaksikan berita tentang kematian putranya di TV, Papi hanya bisa jebleh. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di markas Papi. Sebelum masuk, Will berpesan agar Cam jangan keluar mobil apapun yang terjadi. Setelah Will pergi, Jack tersadar. Lalu ia menyuruh Cam mengambil pistol di sepatunya untuk berjaga-jaga. Di dalam, Danny memberikan uang bayaran pada Papi dan menyampaikan belasungkawa atas kematian anaknya tadi. Papi yang merasa uang $8 juta tak sebanding dengan nyawa anak kesayangannya tersebut, meminta nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sebagai gantinya, Papi menginginkan nyawa Cam dan Jack.
Dari situlah terjadi perdebatan di antara mereka. Sebagai tentara yang selama ini selalu membela negara, jiwa kepahlawanan Will mulai meronta-ronta. Will tak bisa membiarkan orang tak bersalah menjadi korban, meski sudah memperingatkan Danny agar menuntut dan jangan membuat masalah dengan Papi. Will yang bersikeras tetap menolak. Papi yang kesal kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Will. I'm sorry. Oh, Dan, you know what? We've been causing the whole fucking wake behind us. Fucking waste. Saat Will membuka pintu ambulan, Cam yang ketakutan tanpa sengaja menembakkan senjatanya. Melihat adiknya tertembak, Danny panik lalu tancap gas kemudian mengaktifkan nosnya menuju rumah sakit. Di perjalanan saat Cam sedang berusaha menghentikan pendarahan Will sempat-sempatnya menyisihkan uang untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Will berpesan agar Cam menyampaikan uang tersebut untuk istrinya. Sementara di belakang ambulan, para polisi sedang mengejar mereka. Hingga setibanya di rumah sakit, saat ambulan berhenti, para polisi berbondong-bondong mengepung ambulan tersebut. Danny kemudian pindah ke belakang untuk memeriksa kondisi Will. Danny kaget saat mendapati sebuah pistol di sana. Danny yakin pistol ini adalah milik Jack. Dia mengira Jack lah yang menembak adiknya. Saat Danny ingin membunuh Jack, Cam menahannya sambil menjelaskan bahwa dialah yang menembak Will. Cam lalu minta maaf karena saat itu dia sangat panik dan refleks menembak. Mendengar itu, Danny sangat marah. Ia yang sudah terpojok oleh kepungan polisi dan tak memiliki jalan keluar, berencana mengajak Cam untuk mati bersamanya. Danny yang mengetahui jika keluar dari ambulan ini, dia akan langsung mati ditembak sniper. Dia kemudian berencana akan menembak kepala Cam di depan semua orang serta disorot oleh seluruh media TV untuk membuktikan dirinya sebagai penjahat terhebat di Amerika. Selama puluhan kali melakukan kejahatan, ini pertama kalinya dia kalah dari para polisi. Danny sebenarnya benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Perlahan-lahan dia membuka pintu ambulan dan mulai menghitung mundur. Namun ketika Danny ingin menembak kepala Cam, tiba-tiba demi menghentikan semua kejahatan kakaknya ini, sang adik yang bercita-cita menjadi pembela kebenaran itu harus membunuh kakaknya tercintanya sendiri. Terlihat dari kejauhan, istri Will datang. Dia histeris memanggil nama suaminya. Cam yang melihat itu segera berdiri dan berkata tugasnya sebagai seorang petugas ambulan belum selesai. Lalu meminta Mark membantu membawa Will masuk rumah sakit. Mark tidak sudi menolong seorang penjahat, namun Cam menyadarkan bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa Jack. Mendengar itu, Mark langsung membantu membawa mereka ke rumah sakit. Cam kemudian menghampiri istri Will. Diam-diam ia memasukkan uang dari Will tadi ke dalam tasnya. Cam lalu pergi menjenguk bocil yang tadi pagi ia selamatkan. Ia pegang erat tangan anak itu dan menenangkannya. Di ruangan Jack, Mark meminta memberikan kesaksian siapa yang telah menembaknya. Jack kemudian menunjuk foto Will lalu berkata dia telah menyelamatkan nyawaku. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa menolong orang bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan, tapi menolong orang adalah tuntutan kemanusiaan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk dadah, yuk bye-bye.